setiap orang percaya menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari semuanya bernyanyi, bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Saya lebih dari pemenang, kalian juga lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Tuhan, karena Tuhan begitu baik terhadap kita semuanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih
Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini boleh ketemu lagi dalam ibadah Bible Study for Kids. Biarpun kita hanya secara online, tapi Om percaya kuasa Tuhan juga berlaku di rumahnya anak-anak. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan urapi Om Guancun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga murid-murid semua yang ada di rumah. Sehingga firman Tuhan boleh masuk dalam hati kami. Boleh berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, pada hari ini judul firman Tuhannya keren loh. Yaitu ini, anak-anak bisa baca ya. The Lamb of God. Artinya anak domba Allah. The Lamb of God. Anak-anak, kita akan melihat kisahnya. Kisahnya ada di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Om ceritakan dulu ya, supaya anak-anak bisa mengerti. Sehingga kita bisa mengambil poin demi poin. Ceritanya demikian. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis itu berseru-seru. Yohanes Pembaptis mulai pelayanannya. Dia di padang gurun dan dia berseru-seru. Dia berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yohanes Pembaptis berulang-ulang mengatakan kepada orang banyak, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah datang." Dan orang-orang berbondong-bondong datang. Mereka dijamah oleh Tuhan. Dan mereka mengaku dosanya. Dan mereka minta untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis, dia melakukan pembaptisan itu di Sungai Yordan. Pada suatu kali, datanglah Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Kira-kira 6 bulan sejak pelayanannya Yohanes Pembaptis. Yesus datang untuk minta dibaptis. Ya, Yohanes Pembaptis juga merasa heran. Sebab dia merasa kecil. Sedangkan Yesus ini adalah anak Allah. Dan Yohanes Pembaptis berkata, "Sebenarnya akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku." Yohanes Pembaptis merasa tidak layak untuk membaptis Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis menurut dan dia bersama dengan Tuhan Yesus masuk ke Sungai Yordan. Dibaptislah Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Ketika sudah dimasukkan air, biur, dan Yesus keluar dari air, lalu tiba-tiba langit terbuka, dan Roh Kudus yang seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Dan dari langit ada suara yang keras mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Wah, ini begitu ajaib baptisannya Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika besoknya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus lagi. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Puji Tuhan, cerita ini luar biasa. Kita lihat dulu ya ayat mas kita yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah ayat yang kita pakai dengan judul The Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah. Ini satu pengertian yang luar biasa. Biarpun sederhana, tapi akan kita lihat dalam 5 pokok bahwa anak domba Allah punya pengertian yang luar biasa. Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Yesus dilambangkan sebagai anak domba Allah. Apa sih keindahannya? Anak domba Allah ini kan lemah, tidak punya taring, beda dengan singa Yehuda. Pernah Yesus disebut singa Yehuda. Oh, kalau disebut singa itu raja hutan. Oh, gagah perkasa. Kalau mengaum, seluruh hutan itu takut. Tapi kalau Yesus disebut anak domba Allah, ya apa sih keindahannya? Pernah juga Yesus disebut raja di atas segala raja. Wah, hebat. Jadi raja saja hebat, apalagi raja di atas segala raja. Tapi sayang, Yesus disebut raja di atas segala raja cuma 1 kali disebut. Yesus disebut singa Yehuda cuma 1 kali. Tapi Yesus disebut anak domba Allah. Oh, 41 kali. Yesus dilambangkan anak domba Allah. 41 kali, banyak sekali. Nah, anak-anak mau tahu? Ini ayat-ayatnya, ya. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah. Kalimat ini diulang lagi dalam Yohanes 1 ayat 36. Terus sampai ke bawah, terus banyak sekali. Bahkan di dalam Wahyu pun ini ditulis berkali-kali, banyak sekali. Sampai berapa? Lihat anak-anak. Ya, terus sampai 41 ayat. Yesus disebut anak domba. Yesus disebut anak domba Allah. The Lamb of God. Luar biasa. Ini pasti ada satu rahasia yang begitu indah. Anak-anak dengarkan ya. Anak buka hati. Pasti ini ada satu pengertian yang begitu dalam. Om senang sekali kalau pada hari ini Om diberi tugas untuk menyelidiki The Lamb of God, anak domba Allah. Oleh karena itu Om selidiki, Om gali, dan hati Om bersuka cita. Oh, ini luar biasa. Om akan bagikan ada 5 pokok. Pokok yang pertama itu ada 2 wasiat yang ditaukan. Ada 2 perjanjian yang dihubungkan. Anak-anak tahu ya, Alkitab kita itu terdiri dari wasiat lama dan wasiat baru. Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Justru dengan anak domba Allah ini, anak domba Allah yaitu Yesus, itu menautkan 2 perjanjian yang luar biasa. Wasiat lama dan wasiat baru. Justru karena ada anak domba Allah yang dikorbankan, maka ada wasiat lama dan wasiat baru yang luar biasa. Kalau dalam wasiat lama, kita melihat dalam Keluaran pasal 12, ini cerita tentang orang Israel yang ada di Mesir, dan pada malam itu Tuhan akan keluarkan orang Israel dari tanah penjajahan orang Mesir. Dan pada waktu itu, orang Israel disuruh Tuhan untuk mengambil anak domba. Anak domba ini kemudian dikorbankan menjadi domba Paskah. Dan ketika sudah disembelih, darahnya tercurah, darahnya itu dilaburkan ke tiang-tiang pintu, juga ambang sebelah atas dilaburkan. Sebab dengan darah anak domba itu, malaikat maut, pada waktu itu orang Mesir itu mendapat tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Dan ketika itu malaikat maut
itu berkeliling di negeri Mesir, itu membunuh anak sulung, baik dari Firaun sampai rakyat jelata. Pokoknya anak sulung dibunuh mati. Tapi ketika malaikat maut itu melihat ada darah anak domba di tiangnya pintu dan di ambang pintu, dan malaikat itu menghindar, tidak berani masuk, dan tidak ada kematian anak sulung di antara orang Israel. Oh, begitu ajaib, begitu dahsyat darah anak domba. Pada hari itu juga, malam itu juga, orang Israel keluar dari Mesir. Selama ini mereka dijajah, tapi pada malam itu mereka keluar. Inilah hari Paskah. Hari Paskah untuk orang Israel. Mereka keluar dari tanah perjajahan. Luar biasa. Ini perjanjian lama, wasiat lama. Tapi dalam wasiat baru, kita tidak memotong domba. Justru Yesuslah yang menjadi anak domba Paskah. Kita baca ya, di dalam 1 Korintus 5 ayat 7b, demikian bunyi firman Tuhan. Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi anak domba Paskah itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau orang Israel harus pilih anak domba yang tidak bercacat dan kemudian disembelih, darahnya tercurah. Tapi untuk kita orang perjanjian baru, orang wasiat baru, Allah sudah menyediakan bukan anak domba secara fisik, tapi anak domba Allah itu sendiri. Yesus menjadi perjanjian baru buat kita. Luar biasa. Kalau orang Israel pada malam itu mereka lepas dari penjajahan orang Mesir, kita, Yesus melepaskan kita dari penjajahan dosa. Luar biasa. Inilah, jadi perjanjian lama itu seperti lambang anak-anak, tapi Yesus menggenapi. Yesus itu anak domba Paskah, wasiat baru. Luar biasa. Jadi, anak domba Allah, yaitu Yesus, itu mengaitkan dua wasiat. Perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Nah, tadi kan kita melihat orang Israel potong domba. Itu hanya sekedar ritual, bayangan. Ini bukan keselamatan yang sebenarnya, bukan. Nanti Yesus yang akan mati di atas kayu salib. Jadi perjanjian lama itu bukan hakikat dari keselamatan. Benar, orang Israel mengerjakan itu. Mereka mengerjakan dengan iman. Tapi itu hanya bayangan. Itu hanya lambang. Itu bukan hakikat sebenarnya. Nanti ketika Yesus datang, Yesus menggenapi. Di dalam perjanjian lama itu hanya bayangan, hanya lambang. Tapi Yesus menggenapi. Kita lihat ya, di dalam Kolose 2 ayat 17, semuanya itu, perjanjian lama ya, wasiat lama mengerjakan ini, itu sebenarnya hanyalah bayangan. Itu hanyalah bayangan dari apa yang harus akan datang. Sedangkan wujudnya, sebenarnya, hakikatnya itu adalah Kristus itu sendiri. Oh, luar biasa. Jadi, pengertian anak domba Allah ini adalah mengaitkan. Perjanjian lama itu bayangan, dan dalam perjanjian baru itu sudah digenapi. Yang percaya katakan amin. Ini pengertian yang luar biasa. Kemudian pokok yang kedua, dengan adanya anak domba Allah, sebenarnya Allah punya misi untuk menyelamatkan kita semua ini orang berdosa. Itu hitam, ya. Kita adalah orang berdosa. Hitam. Tapi Tuhan mengubah kita menjadi baru. Ini adalah visi misi dari kedatangan anak domba Allah ke atas dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan punya dua peran. Dua peran yang akan dikerjakan. Apa sih? Untuk mengubah orang lama menjadi orang baru. Ada dua peran yang dikerjakan. Peran yang pertama adalah anak domba Allah
itu mengampuni dosa. Luar biasa. Kalau di dalam Petrus dikatakan bahwa darah Yesus itu menebus kita. Kita, anak-anak, kita semua adalah orang yang sudah terjual di dalam dosa. Kita hidup di dalam ikatan setan. Kita penuh dengan dosa. Tapi darah Yesus menebus kita. Orang yang berdosa, merah seperti kermisi. Tapi itu darah anak domba. Itu membuat bersih dan membuat suci. Luar biasa. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29 yang tadi kita baca ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan dosa satu orang. Tapi dosa 8 miliar manusia yang ada di muka bumi dihapus. Ini menunjukkan bahwa darah Yesus, darah yang dahsyat, darah yang berkuasa, luar biasa. Jadi peran yang pertama adalah mengampuni dosa, menghapus dosa, luar biasa. Selain itu, melepaskan ikatan dosa. Sebab kadang orang itu sudah diampuni pada hari Minggu. Ampun Tuhan, aku menyontek. Ampun Tuhan. Ya, diampuni sama Tuhan. Hari Senin berdosa lagi. Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian berkata-kata kotor lagi. Kurang ajar sama orang tua. Kemudian hari Jumat, Sabtu. Minggu bertobat. Ampun Tuhan, aku berdosa. Ya Tuhan ampuni. Tapi akhirnya diampuni, bersih, berdosa lagi. Diampuni, berdosa lagi. Terus-menerus seperti itu. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah kita diampuni dan kita dilepaskan dari ikatan dosa. Dalam Matius 1 ayat 21, misi Yesus adalah melepaskan kaumnya dari segala dosa. Jadi bukan hanya sekedar diampuni, oh senang hatiku. Tapi Tuhan lepaskan ikatan-ikatan dosa. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang percaya katakan amin. Oh puji Tuhan. Diampuni aja dahsyat. Dan kita bisa hidup terus sepanjang hidup kita tanpa ikatan dosa. Jadi ini dua peran yang dikerjakan. Mengampuni dosa dan melepaskan ikatan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu hidupnya lama. Penuh dengan dosa. Tapi Tuhan sudah ampuni. Dan Tuhan sudah lepaskan. Karena itu, jangan sia-siakan. Darah anak domba Allah mengampuni dosamu hari-hari yang lalu. Dan hari-hari ke depan, engkau bisa hidup merdeka. Tanpa ikatan. Oleh karena itu, kekristenan kita bukan hanya sekedar jatuh bangun dalam dosa. Tapi kita boleh diampuni dan kita boleh bertumbuh indah, terus meningkat sampai sempurna. Puji Tuhan. Di dalam pokok yang ketiga, ini ada dua pihak yang diperdamaikan. Ada dua pihak yang lagi bermusuhan, yaitu pihak manusia dan pihak Allah. Kenapa kok sampai bermusuhan? Nah, nanti Om akan ceritakan. Ini ada dua pihak yang perlu diperdamaikan. Justru inilah anak domba Allah. Dia akan mempersatukan. Dia akan mendamaikan dua pihak. Sebab kalau dari pihak Allah itu adalah pihak yang suci. Bahkan Allah itu adalah maha suci. Di dalam Yosua 24 ayat 19 dikatakan bahwa dialah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dikatakan Allah yang maha suci. Artinya suci, benar-benar suci. Begitu maha suci,
tidak bisa berdosa lagi. Yesaya mengatakan, Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kudus, Maha Suci, Allahmu. Luar biasa. Ini kalau kita melihat Allah, tidak bisa lihat Allah karena Allah itu begitu suci. Dia Maha Kudus, Maha Suci. Sedangkan pihaknya manusia, pihak manusia ini penuh dengan dosa. Di dalam Roma 3 diceritakan bahwa tidak ada yang benar, tidak ada. Satu orang pun tidak ada yang benar. Mungkin ada yang berbuat baik. Tapi diam-diam lihat HP porno. Mungkin ada yang suka memberi fakir miskin. Baik itu, tidak ada yang salah. Tapi kemudian di rumah itu kurang ajar sama orang tuanya. Tapi di luar, ini baik ini. Tidak ada yang benar. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua telah menyeleweng. Kadang-kadang mungkin ada yang jujur, rajin di sekolah, tidak mau nyontek. Bagus, ya kan? Tapi kemudian dia suka mukuli adiknya. Berkelahi. Kelihatannya bagus, gurunya, wah ini bagus, ini anak jujur nih. Pandai, pinter ini. Bagus, jempol, 2. Tapi orang tuanya lihat, ini di rumah berkelahi terus. Karena itu firman Tuhan mengatakan tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada. Mungkin baik di satu bidang, tidak baik di bidang yang lain. Belum lagi yang mulutnya penuh dengan fitnah, dengan sumpah serapah, penuh dengan gosip. Ya ini mulut gampang berbohong, menipu, macam-macam. Rasa takut kepada Allah tidak ada. Inilah ciri-ciri manusia ini semuanya penuh dengan dosa. Hidup lamanya Om juga demikian. Pada waktu sebelum Om mengenal Tuhan Yesus juga demikian. Mulutnya kotor. Kurang ajar sama orang tua. Suka pukul-pukul adik. Berkelahi di sekolah. Kemudian di kampung berkelahi. Macam-macam. Inilah Om, orang lama. Orang penuh dengan dosa. Di hadapan Tuhan, ya, kita ini orang yang penuh dengan dosa. Tapi Tuhan Yesus memperdamaikan pihaknya Allah yang Maha Suci dengan manusia yang penuh dengan dosa. Justru anak domba Allah itu yang mempersatukan. Anak domba Allah itu yang memperdamaikan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 ya dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Yesus sebagai anak domba Allah, darahnya itu tercurah untuk mendamaikan kita yang orang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Allah tidak bisa menerima orang berdosa, tidak bisa. Orang berdosa harus menerima murka Allah. Semuanya harus masuk dalam neraka. Tapi karena Allah mengasihi isi dunia, lalu kemudian mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus sebagai anak domba Allah. Dan darahnya tercurah. Darahnya itu yang membayar kita lunas, yang menebus kita, sehingga kita bisa dipersatukan. Bisa diperdamaikan dengan Allah yang Maha Suci. Ini luar biasa. Ayatnya juga di dalam Ibrani 2 ayat 17 dikatakan, Ia menjadi imam besar. Yesus menjadi imam besar untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Luar biasa. Bayangkan Allah yang Maha Suci dengan manusia yang penuh dengan dosa. Tapi ada imam besar. Imam besar yang mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kalau imam besar yang ada di muka bumi, zamannya Israel waktu dulu ya. Nah, imam besar itu yang mendamaikan antara orang Israel dengan Allah. Tapi itu ya lambang. Itu simbol. Itu bayangan. Mereka mengerjakan itu. Tapi Yesus datang sebagai imam besar. Yesus bukan membawa darah anak domba, tapi Yesus membawa darahnya sendiri untuk mendamaikan anak-anak
dengan Allah. Luar biasa. Jadi perjanjian lama itu bayangan. Dan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu mendamaikan. Darah anak domba Allah. Ini darah yang dahsyat. Darah yang menghapus dosa umat manusia. Darah yang bisa mempersatukan dan mendamaikan Allah dengan kita. Luar biasa. Sehingga kita memanggil Allah itu Bapa. Bapa yang penuh dengan kasih. Bapa yang maha kasih. Luar biasa. Kita mempunyai keberanian untuk datang dan mendekat kepada Allah. Kalau dulu, ingat ya, Adam dan Hawa, nah, ketika sudah berdosa, Adam dan Hawa takut. Dia bersembunyi karena dia sudah berbuat dosa. Dia tahu Allah itu maha suci. Sekarang dia menjadi berdosa, dia takut. Allah berkata, Adam, Hawa, di manakah engkau? Oh, tambah sembunyi nih Adam dan Hawa. Dia takut, dia tidak berani. Karena sudah terputus seperti ini. Manusia dan Allah sudah terputus. Karena Allah itu maha suci, sedang manusia penuh dengan dosa. Adam dan Hawa takut, manusia juga takut. Inilah yang membuat hubungan ini menjadi putus. Tapi Yesus datang menebus dosa kita. Yesus datang menebus dosa umat manusia. Yesus datang, dia menjadi korban. Di atas kayu salib, dia menjadi anak domba Allah. Luar biasa. Sehingga manusia dan Allah dipersatukan, diperdamaikan lewat Yesus. Kita lihat anak-anak ya, di dalam pokok yang keempat, ada dua sikap yang dijalani oleh Yesus sebagai anak domba Allah. Yaitu Yesus merendahkan diri. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Ini Om Cuplik ya. Walaupun dalam rupa Allah, sebenarnya Yesus itu kan enak ya di sorga. Nggak kepanasan. Jadi manusia, bayi. Kalau Yesus kan enak ada di sorga. Tapi sekarang menjadi bayi, lahir di kandang lagi. Dia mengosongkan dirinya. Padahal dia adalah Allah yang maha besar. Tapi sekarang menjadi lemah, jadi bayi, jadi miskin, dikosongkan. Padahal Yesus itu penuh dengan kemuliaan. Tapi jadi manusia, penderita lagi. Miskin lagi. Rupanya juga jelek lagi. Dan dia mengambil rupa menjadi manusia, seorang hamba. Aduh, benar-benar turun sekali. Bahkan di bawah manusia. Ya, inilah dia merendahkan diri dalam keadaan sebagai manusia. Begitu rendah dia mau menjadi anak domba Allah. Benar-benar merendahkan dirinya. Tujuannya satu, menebus kita semua menjadi anak domba Allah yang luar biasa. Dan Yesus ketika dalam penderitaan itu, Yesus tidak ngomel, bersungut-sungut, tidak. Yesus seperti domba yang keluh. Jadi membisu. Dalam Yesaya 53 ayat 7 dikatakan ya, dia dianiaya. Waduh, ingat ya penderitaan Yesus pada waktu mau disalib ya, dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas, dibiarkan. Tidak kemudian mengelak. Ketika Yesus mau ditangkap ya, siapa yang kau cari? Yesus. Kemudian dia menyerahkan diri. Sebenarnya Yesus kan bisa melarikan diri. Ketika Yesus berkata, siapa yang kau cari? Yesus. Akulah dia. Tentara-tentara itu kan sudah rebah semua. Sebenarnya Petrus kalau mau tusuk satu-satu tentara itu mati semua. Tapi Yesus berkata, sarungkanlah pedangmu. Kemudian dia sarungkan. Petrus menyarungkan pedangnya kembali. Sebenarnya Yesus bisa lari. Tapi dia sudah waktunya. Yesus menyerahkan diri. Yesus tidak membuka mulutnya.
pada waktu diadili oleh Pilatus ya sama Herodes, ditanya tetap aja dia tidak membela. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Domba-domba yang dibawa ke pembantaian diam saja. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Seperti domba-domba, itu kan ada bulunya ya. Kalau sudah tebal, bulunya digunting. Bulunya kan bagus, tapi digunting. Domba itu diam saja, nurut saja. Padahal bulunya itu untuk menghangatkan dirinya, betul ya? Tapi sekarang dia gondol. Kalau malam mungkin dia kedinginan. Bulunya buat pakaiannya manusia. Tapi domba ini diam. Domba ini membisu. Domba ini keluh. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak berontak. Dia tidak ngambek. Dia nurut saja. Inilah sikap yang dijalani oleh Tuhan Yesus seperti ini. Dia merendahkan diri. Yesus membisu seperti domba keluh. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 ya, ini adalah contoh bagi kita. Ya, dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seperti Yesus merendahkan diri. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Oh, luar biasa. Kalau kita mau jalani kekristenan ini. Sudah percaya Tuhan, bagus. Sudah diampuni, bagus. Sudah dilepaskan dari ikatan dosa, bagus. Hari-hari selanjutnya itu kita tetap merendahkan diri. Mungkin ada yang mengejek. Oh, kamu orang miskin. Sabar. Ampuni. Mungkin anak-anak kaya. Loh, mobil papaku kamu gak tahu. 5. Oh, papaku punya pabrik. Kamu gak tahu. Wah, ini mulai menyombongkan dirinya. Jangan anak-anak. Biarkan. Oh, kamu orang miskin. Kamu orang jelek. Ya, Tuhan ampuni. Sudah, sabar. Merendahkan diri. Tidak perlu kemudian membalas. Apa? Kamu sama aku. Kayak aku. Tidak perlu, anak-anak. Tetap membisu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan yang berkati. Ini adalah sikap Yesus. Karena itu, Yesus sudah memberi contoh dan kita akan sampai kepada kesempurnaan. Kalau Yesus sempurna, kita pun juga sempurna. Karena itu jalani saja. Seperti Yesus menjalani hidup ini. Dan dalam pokok yang terakhir, ada 2 teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Sebagai anak domba, dia tidak bercacat celah. Kalau orang Israel mau pilih anak domba, itu dipilih. Mana ya yang tidak bercacat celah? Pokoknya yang baik. Pokoknya yang paling sempurna, itu yang dipilih untuk dikorbankan. Yesus, anak domba Allah, yang tidak bercacat celah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 19, dikatakan bahwa darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Oh, luar biasa. Sepanjang hidup Tuhan Yesus, ya, sampai akhir terakhir, waktu dia mati, itu Yesus tidak bernoda. Tidak ada celahnya sedikit pun, tidak ada salahnya. Dia perfect, dia sempurna. Apakah kemudian Yesus itu tidak kemudian pernah digoda oleh orang-orang, digarai, kemudian ya dicubit-cubit mungkin ya, sehingga menjadi marah? Oh, di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan bahwa Yesus itu dicobai, sama seperti kita semua dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Luar biasa. Karena itu ini menjadi contoh kita. Ayo, kalau mungkin ada yang garai anak-anak ya, jangan kemudian emosi, tapi ampuni. Step by step, kejadian demi kejadian. Berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, aku mengalami masalah ini. Berdoa, sehingga tidak berbuat dosa, menyontek, tapi Tuhan memberikan pertolongan buat kita. Yesus sudah menjalani ini semua. Dari bayi sampai Yesus mati. Dan Yesus
didapati. Tidak berbuat dosa. Secuil pun tidak ada. Mulutnya tidak pernah bohong. Pikirannya tidak pernah kotor. Karena itu, sejak kita percaya Tuhan Yesus, diampuni, dan kemudian kita dilepaskan, kita bisa seperti Yesus. Terus meningkat sampai puncak. Haleluya. Dan Yesus memberi teladan. Ini bukan hanya sebentar-sebentar saja taat, tapi Yesus itu taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8 mengatakan dalam keadaan manusia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oh, luar biasa. Karena itu di sorga Yesus dilambangkan seperti anak domba dan anak domba yang tersembelih. Sebenarnya ya luka-luka itu bisa sembuh atau pulih dalam tubuh kemuliaan. Tapi Yesus masih ada lubang. Di tubuh kemuliaan Yesus itu lubang paku itu masih kelihatan. Masih ada. Inilah bukti cinta kasih Yesus kepada anak-anak. Inilah bukti tangannya sudah pernah dipaku. Darahnya sudah pernah tercurah untuk anak-anak. Dan di sorga kita melihat anak domba Allah, Yesus, itu seperti disembelih. Ya, masih kelihatan disembelih. Itu menunjukkan bahwa harga yang dibayar untuk membeli kita luar biasa. Dan umat Allah yang masuk ke surga, dia sujud menyembah anak domba Allah yang berkorban buat kita semua. Luar biasa. Dia tidak bercacat celah dan dia taat sampai mati. Oleh karena itu, kita pun juga seperti domba sembelian. Hari ini, ada juga yang menggoda. Besok mungkin ya kita yang tergoda untuk nyontek, tapi kita tidak mau. Hari demi hari, peristiwa demi peristiwa, kita menang, dan kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Sehingga kita menjadi orang yang kudus dan tidak bercacat celah, sempurna seperti Yesus itu sendiri. Luar biasa. Anak-anak, kita sudah selesai ya. Om akan rekap. Ada 5 pokok. Pokok yang pertama adalah cerita tentang bahwa ada 2 wasiat yang ditautkan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama ini lambang, simbol, bayangan. Tapi oleh Tuhan Yesus, anak domba Allah, itu digenapi. Dan Yesus menjadi anak domba Allah, wasiat baru. Luar biasa. Dengan adanya wasiat lama dan wasiat baru ini, maka pengertian kita menjadi lengkap, anak-anak. Inilah modal bagi orang-orang perjanjian baru untuk terus meningkat sampai sempurna. Pokok yang kedua, ada 2 peran penting yang dikerjakan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Untuk mengampuni dosa kita. Dan untuk melepaskan ikatan dosa. Luar biasa. Dan ini membuat kita menjadi manusia baru. Kita orang lama menjadi orang baru. Pokok yang ketiga, ada 2 pihak yang diperdamaikan. Allah yang maha suci, kita ini adalah orang yang penuh dosa. Tapi sudah diperdamaikan oleh darah anak domba Allah. Sehingga Allah dan kita itu manunggal, Immanuel. Kita di dalam Allah, Allah di dalam kita. Kita memanggil Allah itu Bapa, ya Aba. Luar biasa. Kuasa darah anak domba Allah. Keren. Dahsyat. Pokok yang ketiga adalah 2 sikap Yesus yang dijalani selama ini. Yaitu dia merendahkan diri dan dia membisu seperti domba gelung. Ini yang menjadi kunci kekristenan kita. Sehingga kita bisa hidup seperti Yesus. Pokok yang kelima adalah 2 teladan yang diberikan oleh Yesus. Yaitu Yesus tidak bercacat celah. Dan Yesus taat sampai mati. Dan kita, kalau menuruti ini, teladan ini, kita pun juga sempurna seperti Kristus. Luar biasa. Ini 5 pokok yang dahsyat, anak-anak.
tentang anak domba Allah. Jadi, kenapa kok di dalam Alkitab Yesus banyak kali dilambangkan, disebut sebagai anak domba Allah? Ini dahsyatnya ini seperti ini, anak-anak. Pengertian yang luar biasa. Karena itu, kita juga mau menjadi anak domba yang disembelih. Setiap hari kita memikul salib, menyangkal diri. Mungkin dalam hati timbul gejolak-gejolak untuk berbuat dosa. Kita sangkali diri. Mungkin ada yang membenci kita, tapi kita mau ampuni. Kita pikul salib dan menyangkal diri. Haleluya. Anak-anak, kita akan masuk dalam doa ya. Kita sudah selesai pelajaran ini. Biar anak-anak bisa pelajari ulang. Kalau mungkin ada yang belum mengerti, bisa diulangi lagi. Ya, sebab ini kan YouTube. Anak-anak bisa putar lagi, bisa dicatat. Kemudian yang mana tidak mengerti, bisa diulangi lagi. Ya, sebab ini pengertian yang indah. Juga bagi Om, ya ini pengertian yang luar biasa. Ayo kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami belajar tentang the Lamb of God, anak domba Allah. Tuhan tolong supaya kami semua juga Tuhan boleh taat, merendahkan diri Tuhan, sehingga kami boleh terus meningkat sampai sempurna. Terima kasih ya Tuhan, memberkati rohani anak-anak semuanya, biar mereka indah di hadapan Tuhan. Anak-anak semua juga menghormati orang tuanya masing-masing, berkati di dalam sekolahnya, dalam ekonominya, juga pekerjaan orang tua, berkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kita angkat tangan kita, biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kita semua, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.